Oke. Saya izin buka presentasinya ya. Selamat malam buat Kak Dinda dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kita dari kelompok tim 3B ingin presentasikan mengenai Amerta Art School, yaitu di mana itu adalah proyek infrastruktur pendidikan di daerah pelosok timur Indonesia. Bersama teman-teman saya, Don dari UPJ dan juga Livi dari UPJ, saya sendiri dan Amanda Fatihah dari Universitas Bina Nusantara, Luisa Dora Manulang, Juan Carlos Yahaan, Natasha Maharani, dan juga Angela Elizabeth Tarumaha dari Universitas Negeri Medan. Next, bisa sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Don, maaf, belum di-unmute. Latar belakang. Pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan, terutama di wilayah timur seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Berdasarkan data yang kami riset, angka partisipasi sekolah di kawasan ini lebih rendah dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Meskipun angka partisipasi sekolah di NTT terbilang tinggi untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, yaitu 95,19% dan 89,67%, namun hanya sekitar 69,11% siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA. Ini menunjukkan bahwa banyak siswa setara SMP tidak melanjutkan pendidikan mereka, yang berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Data juga menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia menghadapi ketimpangan pendidikan di bidang dibandingkan daerah barat, misalnya angka partisipasi sekolah atau APS anak timur hanya sebesar 86,44%, jauh lebih rendah dibandingkan APS di wilayah barat yang mencapai 92,90% Selain itu, APS untuk kelompok usia 16 sampai 18 tahun di wilayah timur juga lebih rendah, menunjukkan bahwa masih banyak anak muda di tanah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Karena kita tahu dan Tribun itu juga sempat mengutip, ini referensinya di tahun 2021, mungkin linknya belum sempat dicantumin. Eh, untuk eh, artikelnya sendiri juga membahas tentang ketimpangan di wilayah-wilayah tersebut, ketimpangan di bidang pendidikan. Boleh di next. Lalu eh, bersama teman-teman kami menggagas ide, yaitu mendirikan SMK Seni di NTT. SMK Seni di NTT adalah langkah strategis untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di jenjang SMA dan SMK yang saat ini hanya mencapai 69,11% serta menurunkan wilayah barat Indonesia. SMK Seni dapat menarik minat siswa melalui kurikulum berbasis seni dan budaya lokal seperti tenun, ikat, dan tari tradisional, sehingga tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga melestarikan warisan budaya
Selain itu, pendidikan vokasi ini memberi keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, membuka peluang karir di sektor seni, kria, dan pariwisata, serta memberdayakan generasi muda di wilayah NTT. Adapun acuan kami dalam menggagas ide ini yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan ada 4 poin yang kami jadikan acuan, yaitu quality education, responsibility consumption and production, affordable and clean energy, dan reduce inequalities. Bisa kita lihat bahwa untuk reduce inequalities, SMK Seni ini berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan dan ekonomi di Indonesia Timur seperti yang sudah kita bahas. Sedangkan responsibility consumption and production dalam proses pembelajaran siswa akan diajarkan seni yang berkelanjutan seperti memanfaatkan bahan lokal dan mendaur ulang material dalam seni rupa atau kriya. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar menghasilkan karya seni, tetapi juga memahami tanggung jawab. Juga ada quality education, yaitu mendirikan SMK Seni ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhannya dalam meningkatkan minat untuk melanjutkan pendidikan dengan menawarkan kurikulum seni yang berakar pada budaya lokal dan dipadukan dengan teknologi modern sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilannya yang siap bersaing secara global tanpa kehilangan identitas lokal. Juga affordable and clean energy. Bangunan sekolah ini juga dirancang dengan prinsip berkelanjutan, memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya dan sistem ventilasi alami untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hal ini tidak hanya mendukung pendidikan seni, tetapi juga mendidik siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui desain arsitektur yang ramah lingkungan. Boleh di next? Amerta School, Vocation School of Art, Music, and Dance. Nama Amerta sendiri dipilih untuk bangunan SMK seni karena secara filosofis melambangkan keabadian, air kehidupan, dan transformasi. Dalam bahasa Sanskerta, amerta berarti sesuatu yang abadi dan memberikan kehidupan, sejalan dengan seni yang melampaui batas waktu dan menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering. Nama ini mencerminkan visi sekolah sebagai wadah yang menyuburkan kreativitas, menyatukan harmoni budaya dan alam, serta membimbing siswa menuju pencerahan intelektual dan spiritual melalui seni. Dengan filosofi ini, Amerta menjadi simbol keberlanjutan, kolaborasi, dan cita-cita tanpa batas yang menginspirasi setiap individu untuk menciptakan warisan seni yang kekal. Dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu merupakan deskripsi lokasi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya di latar belakang dan di gagasan, mengapa kami memilih daerah timur untuk proyek kami kali ini? Karena daerah timur itu memiliki banyak ketimpangan pendidikan dibandingkan wilayah barat. Lalu mengapa kami memilih tepatnya itu di lokasi Desa Kabola? Karena Desa Kabola ini merupakan daerah yang terletak di jantungnya Kabupaten Kalabahi atau Kabupaten Alor. Nah, lokasi ini memiliki akses yang mudah ke berbagai pusat aktivitas termasuk fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan layanan kesehatan di Kalabahi. Adapun deskripsi lebih lengkapnya, yaitu pembangunan ini terletak di wilayah Desa Kabola yang termasuk dalam Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Desa Kalabala merupakan bagian di desa Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, yang dikenal dengan keindahan alamnya. Lokasi ini memiliki potensi strategis karena berada di jantung Kabupaten Alor, menawarkan akses yang baik serta kedekatannya dengan berbagai fasilitas penting di ibu kota kabupaten. Selanjutnya itu merupakan peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini kami ambil dari Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2017 tentang rencana detail tata ruang dan tata zonasi kawasan perkotaan Kalabahi tahun 2017 sampai 2037. Yang pertama itu ada koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan itu yang disingkat KDB merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan. Nah, untuk proyek kali ini KDB kami dengan luas lahan 11.600 meter kuadrat dengan KDB itu 60%. Berarti KDB dikalikan dengan luas lahan dengan hasil 6.960 meter kuadrat. Dengan maksimal dasar bangunan 6.960 meter kuadrat, di mana gedung A 950 meter kuadrat, gedung B 400 meter kuadrat, gedung C 600 meter kuadrat, dan gedung D 763 meter kuadrat. Total terbangun 2.713 meter kuadrat. Dari hasil KBB tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek kami ini memenuhi syarat dan tidak melebihi 60% luas bangunan. Selain itu ada koefisien daerah hijau atau yang disingkat KDH, merupakan angka presentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luas bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan. Pada proyek kami kali ini, KDH bangunan yang telah terpenuhi dengan luas 3.200 meter kuadrat, yang mana melebihi batas minimal KDH, yaitu batas minimalnya 20% dari total luas lahan. Mengacu pada perhitungan 20% dari luas lahan 11.600 meter kuadrat adalah 2.320 meter kuadrat, di mana 0,2 dikali 11.600 sama dengan 2.320. Dengan demikian, KDH bangunan tersebut melampaui ketentuan minimal yang ditetapkan. Yang terakhir itu ada koefisien lantai bangunan. Koefisien lantai bangunan atau disingkat KLB adalah angka presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan daerah perencanaan yang disesuaikan sesuai rencana tata ruang. KLB itu 2,4, di mana KLB dikalikan luas lahan. Jika KLB sama dengan 2,4 dan luas lahan adalah 11.600 meter kuadrat, maka 2,4 dikali 11.600 sama dengan 27.840 meter kuadrat. Total luas lantai yang bisa dibangun 27.840 meter kuadrat. Di mana untuk lantai A itu 950 meter kuadrat A dikali 5 lantai sama dengan 4.750 meter kuadrat, 400 meter kuadrat B dikali 6 lantai sama dengan 2.400 meter kuadrat, 600 meter kuadrat C dikali 3 lantai sama dengan 1.800 meter kuadrat, dan yang terakhir 763 meter kuadrat D dikali 2 lantai sama dengan 1.526 meter kuadrat. Sehingga dapat didapat total luas bangunan kami itu 10.476 meter kuadrat. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk SWOT analysis, yang pertama itu ada strength, kekuatan. Yang pertama itu untuk kekuatan itu yaitu potensi seni dan budaya lokal, yaitu Indonesia Timur kaya akan seni tradisional, musik, tari, dan kerajinan khas yang bisa menjadi basis kurikulum dan daya tarik utama. Kedua, minimnya kompetitor lokal. Di pedesaan jarang ada institusi atau pendidikan seni formal sehingga sekolah atau SMK seni ini memiliki peluang untuk menjadi pelopor. Yang ketiga, dukungan komunitas lokal. Jadi masyarakat cenderung mendukung inisiatif yang melestarikan seni dan budaya lokal. Yang keempat, biaya hidup yang lebih rendah. Operasional sekolah dapat lebih efisien dibandingkan di kota
di daerah sekitar memiliki akses yang lebih mudah. Yang kelima, pengembangan pariwisata budaya. Seni dan budaya lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang mendukung pembelajaran siswa. Lalu yang selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu infrastruktur terbatas. Jadi seperti akses jalan, listrik, internet, dan fasilitas pendidikan seringkali belum memadai. Yang kedua, kurangnya SDM berkualitas. Itu sulit mendapatkan pelajar seni profesional atau ahli seni yang bersedia tinggal di pedesaan. Yang ketiga, minimnya dana awal. Jadi ketersediaan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan fasilitas, dan operasional sekolah bisa menjadi kendala. Lalu yang keempat, kurangnya kesadaran pendidikan seni. Beberapa masyarakat mungkin memandang pendidikan seni itu kurang relevan untuk pekerjaan praktis. Yang kelima, keterbatasan pasar lokal. Jadi, peluang kerja untuk lulusan seni di pedesaan bisa terbatas tanpa strategi ekspansi ke kota besar atau industri global. Lalu selanjutnya untuk opportunities atau peluang, yang pertama itu terdapat dukungan pemerintah. Jadi pemerintah memiliki program untuk mendukung pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk pendanaan atau subsidi. Yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif. Tren industri kreatif di Indonesia membuka peluang bagi lulusan seni, terutama di bidang pariwisata, hiburan, dan budaya. Yang ketiga, kolaborasi dengan LSM atau pendonor. Banyak LSM atau organisasi yang ingin memajukan pendidikan dan budaya lokal yang dapat menjadi mitra. Yang keempat, pasar digital. Jadi platform digital seperti media sosial dan e-commerce memungkinkan siswa memasarkan karya mereka ke pasar yang lebih luas. Yang kelima, meningkatnya minat generasi muda terhadap seni. Jadi anak muda semakin tertarik pada seni tradisional dan modern sebagai bagian dari identitas budaya. Lalu yang terakhir untuk ancaman, yaitu threats. Yang pertama itu terjadinya migrasi ke kota. Jadi lulusan cenderung meninggalkan desa untuk mencari peluang kerja di kota, sehingga dampak lokalnya berkurang. Yang kedua, perubahan prioritas masyarakat. Jadi fokus pada kebutuhan dasar atau pendidikan lain yang dianggap lebih relevan, yang bisa mengurangi minat pada sekolah SMK seni. Yang ketiga, kompetisi dengan pendidikan lain, yaitu sekolah kejuruan di bidang lain seperti teknologi atau pertanian mungkin lebih menarik karena dianggap lebih praktis di pedesaan. Yang keempat, ketergantungan pada pendonor. Jika sekolah bergantung pada donor atau subsidi, keberlanjutan bisa terganggu jika pendanaannya berhenti. Yang kelima, pengaruh budaya global. Jadi, masuknya budaya asing dapat menggeser apresiasi terhadap seni dan budaya lokal. Lalu ada pun rekomendasi strategi atau solusi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Yang pertama itu memaksimalkan potensi lokal. Fokus pada seni dan budaya lokal sebagai keunggulan kompetitif untuk menarik minat siswa dan pasar. Yang kedua, kerjasama dengan komunitas. Jadi libatkan seniman lokal sebagai pengajar atau mentor untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pengajar profesional. Yang ketiga, promosi dan branding. Gunakan media sosial dan program komunitas untuk mempromosikan sekolah atau SMK seni ini sebagai pelopor pelestarian budaya lokal. Yang keempat, diversifikasi kurikulum, yaitu gabungkan seni tradisional dengan keterampilan modern seperti desain grafis, produksi media, atau pemasaran digital. Yang kelima, program magang dan kerjasama industri. Bangun kemitraan dengan perusahaan atau komunitas kreatif untuk memperluas peluang kerja lulusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analis site. Site konteks pada perencanaan ini menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi desain bangunan di Kalabahi Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini memiliki iklim savana tropis dengan dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dari Desember hingga Maret, musim kemarau dari Juni hingga September. Suhu harian rata-rata berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, dengan curah hujan melimpah di musim hujan dan hampir tidak ada hujan di musim kemarau. Paparan sinar matahari yang signifikan sepanjang tahun menciptakan tantangan overheating terutama selama musim kemarau. Sementara itu, sinar matahari yang menguntungkan untuk pemanasan pasif jarang terjadi dan manfaatnya rendah. Angin musiman di lokasi ini cenderung ringan dengan periode angin kencang yang jarang serta beberapa waktu kondisi tenang tanpa angin signifikan. Desain bangunan di lokasi ini perlu memberikan perhatian khusus pada panas matahari melalui penggunaan shading atau peneduhan untuk fasad bangunan, terutama pada sisi yang terpapar langsung seperti timur, barat, dan barat laut. Ventilasi alami juga menjadi strategi penting untuk memanfaatkan angin musiman dalam mendinginkan bangunan selama hari-hari panas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan ini, desain bangunan dapat meningkatkan kenyamanan termal, mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan, dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk iklim lokal Kalabahi Timur. Selanjutnya, untuk cuaca dan musim ada 4, yaitu musim hujan
Suhu berkisar antara 75 derajat Fahrenheit atau 24 derajat Celcius hingga 90 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius. Curah hujan melimpah mencapai 44 inci dalam 84 hari. Kondisi sering berangin dan udara terasa lembab. Yang kedua, musim peralihan hujan. Suhu sedikit lebih tinggi, berkisar hingga 88 derajat Celcius Fahrenheit atau 31 derajat Celcius. Suhu hujan menurun menjadi 12 inci dalam 41 hari. Udara mulai terasa lebih kering meskipun masih cukup lembab. Ketiga, musim kering. Suhu tetap tinggi di antara 73 derajat Fahrenheit atau 23 derajat Celcius hingga 89 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Suhu hujan sangat rendah, hanya sekitar 1 inci dalam 7 hari. Udara cenderung panas, kering, dan tenang dengan angin sepoi-sepoi. Keempat, musim peralihan kering, suhu mencapai puncaknya hingga 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Curah hujan mulai meningkat hingga 17 inci dalam 39 hari. Kondisi lebih bervariasi dengan periode tenang dan sesekali berangin. Kemudian iklim sepanjang tahun lokasi ini memiliki rata-rata waktu daytime sekitar 12 jam, tetapi intensitas sinar matahari bervariasi dengan musim. Pada musim kemarau, area ini mengalami sinar matahari langsung yang intens dan seringkali menyebabkan overheating. Sebagian besar waktu, angin di lokasi ini cukup tenang dan beberapa periode angin ringan, sementara angin kencang jarang terjadi sepanjang tahun. Karena suhu tidak pernah terlalu dingin, kebutuhan pemanasan tidak terlalu diperlukan sama sekali, namun kebutuhan pendinginan sangat penting dan dibutuhkan sepanjang tahun, terutama pada musim kemarau. Informasi ini menunjukkan bahwa desain bangunan harus difokuskan pada perlindungan sinar matahari langsung dan pengoptimalan ventilasi alami untuk menjaga kenyamanan termal dan efisiensi energi. Selanjutnya, respon arsitektural. Yang pertama, perlindungan dari panas atau provide shelter from heat. Strategi yang direkomendasikan meliputi penggunaan kaca pelindung atau shade glazing dengan kontrol sinar matahari, meminimalkan penggunaan cahaya tanpa pelindung, sehingga pendinginan dalam ruangan yang efisien serta menciptakan area luar yang teduh, dilengkapi kipas atau sistem misting untuk pendinginan. Kemudian perlindungan dari dingin atau provide shelter from the cold. Meskipun tidak relevan untuk Kalabahi Timur yang tidak memiliki suhu dingin ekstrim, strategi ini biasanya melibatkan isolasi yang baik, kontrol infiltrasi udara, dan sistem pemanasan yang nyaman. Strategi ini tidak menjadi prioritas di lokasi ini. Kemudian, membawa aktivitas luar ke dalam atau take the inside outside. Desain dapat menghubungkan ruangan dalam dan luar dengan menciptakan bukaan besar untuk ventilasi alami dan visual. Area luar yang teduh dapat dijadikan alternatif ruang dalam dengan rasio kaca yang lebih besar untuk memungkinkan cahaya masuk, tetapi tetap menggunakan shading untuk menghindari panas berlebih. Kemudian, membawa lingkungan luar ke dalam atau bring the outside in. Bangunan dapat memanfaatkan ventilasi alami dengan bukaan yang terkontrol, menciptakan ruang luar yang terlindungi seperti atrium atau halaman dalam, serta menyesuaikan shading untuk mengontrol cahaya matahari langsung tanpa menyebabkan overheating. Dalam konteks Kalabahi Timur, strategi utama yang paling relevan adalah melindungi bangunan dari panas matahari yang berlebihan dan memanfaatkan ventilasi alami untuk mendinginkan ruangan. Hal ini dilakukan melalui penggunaan shading, kaca yang memiliki kontrol termal, dan pengintegrasian ruang luar yang teduh untuk meningkatkan kenyamanan penghuni. Strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan termal, tetapi juga mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan, menjadikan desain lebih berkelanjutan. Oke, nextnya untuk master budget, yaitu rencana anggaran biaya untuk bagian struktur gedung. Di sini dibagi 4, gedung 1, 2, 3, dan 4. Next. Nah,
Untuk rekap rencana anggaran biaya, pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bangunan gedung 1 sampai 4 itu totalnya kelihatan. Totalnya itu 19.623.414.207 rupiah. Per gedung next saja. Oke, untuk per gedung sendiri untuk era B-nya itu sendiri dimulai dari pekerjaan persiapan. Yang pertama itu ada galian tanah biasa, lalu yang kedua buang tanah, urugan kembali, urugan pasir uruk tebal, lalu lantai kerja beton. Itu seperti pada umumnya kita mengerjakan pekerjaan fondasi, yaitu terdiri dari dasar tapak, di beton, backing fondasi, besi dan besi beton. Lalu itu dimulai dari lantai 1, yaitu pekerjaan kolom, dimulai dari kolom K55, lalu beton FC 40 MPa, lalu backing kolom dan besi beton mutu U420. Lalu untuk pekerjaan balok sendiri, menggunakan balok ukuran 400 x 750, beton FC 35 MPa, backing balok, dan besi beton mutu U420. Lalu untuk pekerjaan plat S1, beton FC 35 MPa, backing plat, dan besi beton mutu U420. Lalu untuk seterusnya itu karena tipikal, jadi dilakukan pekerjaan itu sama, per lantai, pekerjaan kolom, pekerjaan balok, dan pekerjaan plat. Lalu untuk bangunan gedung 1 sendiri itu mencapai harga sebesar 2.915.496.741 rupiah. Next. Oke, untuk RAB pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bangunan gedung 2, karena ini sama, dilakukan pekerjaan tanah juga, dilakukan pekerjaan fondasi juga, dilakukan pekerjaan lantai juga, seperti kolom, balok, dan plat, maka aku langsung sebutkan totalnya, yaitu untuk gedung 2 itu sendiri, 2.989.563.283 rupiah. Lalu next untuk gedung 3. Untuk gedung 3 sendiri, kami menghasilkan di harga 4.457.374.372 rupiah. Next. Untuk gedung terakhir yaitu gedung 4, yaitu menghasilkan sebesar 4.629.302 rupiah, 302.139 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk analisis matahari, yang sudah dilampirkan, matahari di bulan Desember pada tanggal 1 pada jam 7 pagi di bagian terpapar. Pada jam 7 pagi, bagian yang terpapar dominan dari bagian timur. Kemudian matahari di bulan Desember tanggal 20 pada jam 10. Pada jam 10 pagi sudah mulai naik. Sedangkan pada matahari di bulan Desember, tanggal yang sama itu tanggal 21, pada jam 2 siang matahari sudah mulai terik. Dan matahari di bulan Desember pada tanggal 21, di jam 5 sore sudah gelap karena matahari sudah mulai terbenam. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, untuk analisis mikro, di sini ada meshing boundary. Meshing boundary tergambar memanjang ke utara dan selatan, dan bentangan terlebar menghadap timur dan barat. Analisis matahari untuk memecah meshing boundary menjadi 3 meshing sehingga mengubah bentangan terpanjang menghadap utara dan selatan sehingga meminimalisir radiasi matahari sepanjang hari dan memberikan kenyamanan termal. Dan ada sirkulasi udara. Analisis pre-design ditemukan bahwa dominan sirkulasi udara berasal dari arah barat atau barat laut. Memecah meshing juga berfungsi untuk menciptakan cross ventilation pada celah bangunan sehingga memberikan aspek sejuk dan green pada bangunan. Ada juga view juga menjadi faktor
penting dalam penentuan arah meshing, sehingga eh, dibentuklah cross line untuk memberikan kesan datum pada meshing bangunan. Arah barat arah barat adalah view jalan dan parkiran. Selatan menenggara adalah arah laut. Utara adalah arah bukit dan sekeliling adalah pemukiman. Ada juga akses kendaraan. Akses kendaraan pada sisi selatan menenggara menjadi akses utama menuju bangunan. Sirkulasi dibagi menjadi 3, yaitu untuk kendaraan berwarna hitam, tergambar dengan arah panah berwarna hitam. Untuk pejalan berwarna hijau, tergambar eh, dengan warna hijau, dan loading dock berwarna merah. Akses ini dirancang untuk mengefisiensikan serta menertibkan kendaraan agar tidak terjadi cross antar akses. Ada juga existing dan kebisingan. Berdasarkan existing meshing dan berdasarkan existing meshing dan kebisingan menjadi sumber penting penentu zoning. Zoning dibagi menjadi 3 bagian. Merah adalah non-privat, pink semi-privat, dan kuning adalah bangunan privat. Penentuan zoning mempermudah untuk menentukan desain sirkulasi kendaraan, bangunan, dan fasilitas seperti plaza. Boleh di next. Berdasarkan analisis matahari, angin, view, sirkulasi, dan zoning. Meshingnya meshing berupa datar, lalu terjadi leveling atau extrude, lalu meshing dinaikkan berbentuk persegi panjang, lalu meshing dipecah menjadi 3 bagian, lalu meshing di rotate dan diubah searah view, lalu meshing dari rotate dan leveling itu ditemukanlah bentuk akhir dari meshing seperti gambar yang di sebelah kanan. Boleh di next. Oke, Boleh di next. dan sirkulasinya dan udah di next. Di kalian masih slide selanjutnya kah? Sebelumnya kah? Di saya belum tampil. Boleh teman-teman yang lanjutkan, di saya nggak ada ini Bentar. apa jaringan. Yang lain ada atau enggak? Belum ke ke belum ke slide berikutnya. Mungkin di close dulu, Vi, ini Iya, baru bentar ya. ditampilin ulang. Oke.
Untuk desain dan estetika, masing bangunan dan detail fasad desain ini terinspirasi dari bentuk atap rumah adat Alor yang berbentuk segitiga. Dan ini dapat dilihat di gambar kiri dan paling atas. Lalu pada rumah adat Alor, bentuk atap segitiga itu melambangkan harmoni antara alam dan leluhur. Desain ini juga mencerminkan nilai budaya sosial masyarakat Alor dan menjadikannya yang sangat benar dan relevan. Dalam rancangan ini, bentuk segitiga juga diterapkan sebagai elemen dasar pada masing bangunan, zonasi serta detail fasad. Dapat menciptakan desain yang fungsional dan sekaligus menghormati nilai lokal. Untuk desain fasadnya yang terinspirasi dari elemen bentuk lokal, desain ini juga material alami dengan finishing modern menonjolkan identitas lokalnya, seperti bambu dan kayu yang menyokong estetika pada bangunan ini. Penggunaan pola geometris yang berbentuk segitiga ini dalam kisi-kisi atau layar juga memberikan pengalaman dan meningkatkan estetika dalam sinar matahari melewati fasad dan membuat permainan bayangan yang menarik. Desain ini juga memanfaatkan potensi site yang memiliki banyak pemandangan indah seperti laut dan gunung untuk menyokong pengalaman pengguna ruang ini didukung dengan penggunaan kaca besar pada setiap ruangan. Dan tidak hanya di dalam ruangan, desain ini juga menempatkan plaza dan communal space untuk dan beraktivitas sembari menikmati alamnya Alor. Next slide. Selanjutnya ada aspek green dan sustainability. Pakai beberapa alternatif untuk meningkatkan tingkat green buildingnya kita. Itu adalah salah satu dari solar panel, penggunaan menjadi langkah utama dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tank untuk mengatasi keterbatasan air. Pada musim kemarau, kami memasang ground yang berfungsi sebagai penampungan air hujan, memastikan suplai air yang cukup sekaligus mengurangi beban pada sumber air tanah. Penderiskan dan sehari sekaligus memudahkan pengolahan limbah dengan cara yang lebih sistematis dan higienis. Selanjutnya ada aspek respon sosial ekonomi. Pertama, ada yang sosial. Amarta ini didirikan memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif. Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang tanpa terkendala biaya ataupun lokasi geografis. Sehingga itu, sekolah ini juga dirancang untuk menjadi pusat komunitas agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai budaya. Lalu Amarta ini juga diharapkan untuk melibatkan warga sebagai pengajar atau pelatih seni tradisional untuk mengangkat hubungan sosial, menciptakan rasa kepemilikan, dan memperkuat komunitas. Lalu selanjutnya ini kami ingin menciptakan generasi muda yang mandiri secara ekonomi. Kurikulum praktis yang memiliki nilai jual seperti nilai seperti seni kerajinan, desain. Ini dengan adanya Amarta ini, kami berharap dapat membantu. Suara aku masih kedengaran? Kedengaran? Oke, dengan adanya Amarta ini, kami berharap dapat membantu perkembangan ekonomi seperti menciptakan produk yang kreatif, tidak hanya menggambarkan kekayaan budaya lokal, tapi juga bernilai kreatif, tidak hanya menciptakan dampak individu, tapi juga meningkatkan dampaknya secara komunitas dan budaya. Indonesia ini juga memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa untuk dilestarikan. Oleh karena itu, sekolah ini mengintegrasikan seni tradisional seperti tenun ikat, musik lokal, tarian adat, dan lain-lain ke dalam kurikulumnya. Para siswa ini tidak hanya
dalam modernis seni perkembangan kepada para siswa. Di tiap-tiap gedung. Yang pertama di bagian bawah itu jika kita masuk kita mendapatkan dan berdekatan dengan pelajar. Jika kita sebelah kiri kita ini terdapat gedung yang digunakan sebagai lobi, pameran, dan kantin. Untuk gedung B yang ada di tengah-tengah digunakan untuk kelas praktik dan bersebelahan di gedung C digunakan untuk kelas teori. Untuk di sebelah kanan digunakan sebagai gedung D digunakan sebagai kantor dan teater. Untuk di depan gedung D terdapat lapangan. Untuk di depan gedung dan di belakang gedung kami menempatkan lahan resapan jika terjadinya hujan deras yang lebat. Oke, selanjutnya. Baik, di sini merupakan gambar dari potongan AA. Yang sebelah kiri merupakan gedung A, yang di mana eh, lobi dan pameran tadi ditempatkan pada lantai pertama dan kantin ditempatkan di lantai yang kedua. Untuk yang di tengah sebelah kirinya itu merupakan gedung B, yang di mana gedung B ini digunakan sebagai kelas praktik. Dan berdempatan dengan kelas B, kelas C ini merupakan kelas teori yang memiliki 5 lantai. Di sebelah kanannya merupakan gedung D yang di mana lantai 1 dan lantai 2 ini digunakan sebagai kantor, dan lantai 3, 4 ini merupakan eh, tempat untuk teater. Oke, selanjutnya. Eh, oke, baik. Pada layar kita ini merupakan dana dari bangunan yang kami desain sebelumnya, yang sebelah kiri gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Oke, selanjutnya. Baik, di sini merupakan dana dari gedung A itu sendiri, yang dimana sebelah kiri merupakan lantai pertama dan yang sebelah kanan merupakan lantai yang kedua. Baik, selanjutnya. Pada gedung B dan C, lantai yang pertama kita bisa lihat di sebelah kiri dan lantai yang ketiga bisa kita lihat di sebelah kanan. Oke, baik. Eh, di sini merupakan dana dari gedung D, yang dimana sebelah kiri merupakan lantai yang kedua ini digunakan sebagai teater, hampir sama kemiripannya, dan lantai yang keempat ini merupakan dana dari teater gedung D tersebut. Eh, baik, di sini merupakan gambar tampak yang dimana tampak belakang bisa kita lihat di sebelah kiri atas, dan tampak depan bisa kita lihat di kanan atas. Tampak kiri dan tampak kanan, eh, mohon maaf, di tampak kanan ini merupakan ada kesalahan sedikit pada saat pengambilan gambar. Oke, selanjutnya. Baik, untuk gambar potongan, di sini potongan untuk potongan BB yang dimana potongan gedung A terlihat di sebelah kiri atas kita seperti ini, dan gedung
BC terlihat seperti ini di layar kita sebelah kanan atas, dan potongan gedung D terlihat seperti ini. Untuk potongan AA atau potongan long sectionnya bisa kita lihat layar kita pada bawah sebelah kanan. Baik, untuk slide selanjutnya. Oke, baik, sekian. Saya serahkan ke moderator. Saya izin menjelaskan mengenai skema struktur saya. Untuk metode perhitungan yang saya gunakan adalah saya dapat dari SNI 2847 tahun 2019. Untuk standar yang digunakan pada perhitungan saya menggunakan SNI 2847 tahun 2019, SNI 1726 2019, dan juga SNI 1727 2020. Untuk sisanya itu saya gunakan sebagai referensi. Untuk beban yang saya gunakan berat sendiri yang dihitung secara manual, dan juga beban mati tambahan 1,5 kPa pada pelat. Beban hidup saya dapat dari SNI 1727 sebesar koridor 4,79 kPa, atap 4,79 kPa, tangga 4,79 kPa, kelas 1,92 kPa, dan kondektor 4,79 kPa. Untuk beban gempa saya gunakan sesuai dengan daerah pembangunan. Untuk beban angin saya asumsikan angin menggunakan kecepatan 35 meter per sekon. Konsep struktur yang saya gunakan pada desain struktur ini adalah kolom yang kuat dengan balok yang lemah. Hal ini bisa mendukung agar balok bisa rusak duluan sebelum kolom, mencegah keruntuhan bangunan tersebut. Hal ini digunakan untuk daerah-daerah yang rawan gempa. Juga apabila memang terjadi gempa, maka tidak akan terjadi keruntuhan gedung secara langsung. Selanjutnya, berikut merupakan struktur. Untuk rumus saya tidak lampirkan di presentasi ini, namun saya mendapatkan 4 tipe balok yang dibedakan berdasarkan bentang mereka. Dapat dicek di DNA nanti. Bentang saya sudah spesifikasikan di sana. Untuk tulangan juga dihitung dengan menggunakan analisis gaya dalam dari beban-beban yang sudah didapat tadi. Semuanya menggunakan perhitungan manual dan tidak menggunakan perhitungan software. Untuk kolom hanya ada satu tipe, semuanya saya buat tipikal dimensi 500 kali 500. Untuk fondasi itu ada pile cap, dan di bawah pile cap tersebut ada pile foundation 5 buah dengan ukuran 250 kali 250 dengan kedalaman 6 meter. Untuk setiap tiang tersebut mereka mempunyai beban izin 40 ton, dan apabila dihubungkan dengan pile cap ada untuk beton yang digunakan adalah 36 MPa dan butuh tulangan yang digunakan 420 MPa. Next. Berikut merupakan denah kolom dan blok. Next. Dan ini adalah denah untuk fondasi. Seperti yang bisa dilihat, fondasi semuanya berada di bawah kolom-kolom yang sudah ditetapkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada visualisasi. Visualisasi yang di sebelah kiri itu adalah tampak perspektif, tampak luar, dan visualisasi bagian atas itu adalah area kantin. Area kantin itu terdapat di gedung A, lantai 2. Visualisasi
yang di bagian tengah ini adalah ruang praktik seni, di mana ruang praktik seni ini terdapat di gedung ruang praktik yang juga terhubung langsung dengan ruang kelas. Yang paling bawah adalah ruang praktik tari, praktik seni musik, yang di bawah ruang praktik tari, di mana ruang praktik tari eh, bersebelahan dengan ruang praktik seni, namun ruang praktik tari disediakan dinding kaca yang luas sehingga eh, selain menambah visual terkesan luas, juga menambah eh, eh, menambah eh, juga memberikan fasilitas eh, terhadap siswa saat melakukan aktivitas tari, sehingga dapat boleh di next. Berikut dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide ini adalah hasil renderan AI, di mana hasil kiri dan kanan eh, menggunakan Prom Modern Concrete, Build, Warm, dan Color Spring Sakura. Sedangkan render render AI sebelah kanan menggunakan Prom Modern Design with School Environment. Boleh di next. Berikut adalah hasil render eksterior, ada juga interior. Render eksterior pada bagian atas kiri adalah exterior entrance dari parkiran menuju plaza, di mana terdapat anak tangga dan juga rem yang menunjang fasilitas disabilitas. Juga sebelah kanan adalah entrance untuk lobby atau gedung A. Di bawah adalah renderan dari interior kantin, dan juga sebelah kanan adalah rendering eagle eye atau mata elang dari rendering eksterior dari perspektif mata elang. Boleh di next. Berikut adalah barcode QR-nya. Jika uh, jika kakak mentor bersedia untuk meng-scan, di dalamnya ada hasil renderan VR untuk uh, untuk bangunan interior kami. Oke, Dan sedikit ada lagi? saya mungkin izin untuk menampilkan screen rendering by D5. Cuman ini bentuknya masih belum terekspor, jadi uh, bisa dilihat dari scene-scene-nya yang sudah saya ini. Saya izin share screen jika dibolehkan. Silakan. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah.
Oke. Oh, maaf jika speednya terlalu ini, pengaturan speednya belum sempat saya perbaiki tadi. Juga ada beberapa kendala seperti pencahayaan. Oke, mungkin sekian dari presentasi video untuk D5. Boleh di next. Udah selesai berarti presentasinya ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Akhirnya bisa sesuai dengan kriteria, semuanya ada, semuanya juga hadir, semuanya on cam, semuanya berbicara, dan semuanya mengerjakan. Kalau kayak gini kan nyaman ya, ngasih nilainya juga nggak sedih gitu sayanya. Kita stop aja ya.